Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini naik lumayan tinggi 1,28%. Ke level 6.923. Kalau secara teknikal untuk IHSG hari ini berhasil breakout ya, berhasil breakout di atas 6875. Jadi untuk resisten selanjutnya untuk IHSG ya di area sini 6970 ini resisten IHSG untuk saat ini, dan supportnya ini 6874, 6875 udah jadi area supportnya untuk IHSG. Kira-kira besok gimana? Kalau secara technical sih cukup bagus ya, berhasil breakout. Kalau kita cek dalam time frame monthly, apakah masih merah ya. Jadi untuk Desember ini masih minus 2. Untuk bulan Desember ini ya, ini kan di minggu terakhir bulan Desember, apakah bisa hijau atau enggak untuk IHSG? Mengingat kalau lihat sejarahnya sih setiap bulan Desember biasanya hijau, cuman ini masih merah sampai tanggal 27 Desember ya. Kita lihat aja minggu ini apakah bisa kembali lagi naik di atas bentuk candle hijau atau enggak untuk bulan Desember. Oke, itu untuk IHSG ya. Kemungkinan besok kita belum cek untuk transaksi hari ini gimana. Transaksi hari ini tanggal 27 Desember di IHSG secara keseluruhan sebenarnya untuk aslinya masih ada yang keluar, ini masih net sell di saham Bank BRI ya. Jadi untuk hari ini aslinya paling banyak keluar itu di saham Bank BRI 120,9 M, kemudian di saham Adaro, Bayan, Goto, BMRI, MTEL aslinya keluar. Dan yang paling banyak masuk hari ini untuk aslinya ada di saham Bank BCA, UNTR, UNVR, MCK, SMGR, Antam ya, sektor material hari ini net buy asingnya. Kalau secara keseluruhan sih sebenarnya hari ini asingnya malah gimana ini, lebih banyak yang keluar ya. Ini kalau kita bisa lihat bareng-bareng, cuman IHSG naik. Apakah gara-gara Goto ya? Soalnya untuk Goto kan hari ini naik cukup tinggi. Kita tahu untuk Goto itu kan salah satu market cap yang lumayan gede juga di IHSG ya. Mungkin ya. Kita cek aja untuk pergerakan sahamnya. Kemungkinan besok untuk IHSG gimana? Kalau besok ya perhatikan aja level ini kalau masih naik ya. Ya semoga aja bisa breakout di atas 6970 untuk IHSG supaya bisa melanjutkan kenaikannya lagi ya, dan masih mempertahankan posisi hijau di bulan Desember mudah-mudahan ya. Cuman kalau turun ya semoga aja nggak jebol lagi di bawah 6874. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita cek saham yang pertama adalah saham Bank BCA yang hari ini naik tipis 0,29% ke level 8.600, dan untuk saham Bank BCA secara teknikal masih berada di range konsolidasinya. Tadi langsung open gap atas, ini sih close di harga pembukaan ya. Soalnya untuk Bank BCA hari ini opennya di 8.600, sempat naik dan turun lagi. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek hari ini untuk BBCA aslinya sih net buy ya, net buy 66,9 M, udah nggak sell lagi. Untuk BBCA hari ini tanggal 27 Desember secara keseluruhan untuk aslinya yang masuk ada CSKZ ya untuk aslinya. CSKZ yang masuk, CS paling banyak 98, dan untuk CS ini kalau kita perhatikan dia cenderung invest ya kayaknya di Bank BCA ini karena valuasinya itu 99,7 M dan net buy 98,9 M, jadi hampir sekitar 95an ke atas untuk transaksi CS itu baik di saham Bank BCA. Untuk lokalnya yang masuk paling banyak ada PD. Secara keseluruhan untuk saham Bank BCA hari ini ada akumulasi ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng, bisa dikatakan untuk BBCA hari ini ada sedikit akumulasi. Mudah-mudahan untuk besok ya bisa breakout aja lagi di atas 6.700 ya kalau IHSG hijau ya, mudah-mudahan seperti itu. Untuk supportnya masih di sini 8.500 itu support terdekat Bank BCA.
Kalau mau entry sih ya bagusnya di area sini, di area 8.500 atau dekat-dekat 8.350. Tapi kalau melihat transaksi hari ini sih sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk Bank BCA besok masih hijau ya, mudah-mudahan. Perhatikan saya level ini target price-nya 8.700 bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Bank BCA, tetap disclaimer. Untuk kalau di tengah-tengah seperti ini sih, kalau saya nanggung, cuman ya keputusan ada di tangan teman-teman. Kalau mau open posisi di saham Bank BCA ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini turun, aslinya jualan, sahamnya turun 1,2% ke level 4.870. Kira-kira hari ini siapa yang jual di saham Bank BRI untuk aslinya net sell 120,9 M net sell ya. IHSG hijau tapi BBRI turun dalam ya 1% lebih. Hari ini tanggal 27 Desember di Bank BRI secara keseluruhan untuk aslinya yang keluar ini nih DXKZAK ya, DX net sell 88,4 M. Jadi 100% transaksi DX hari ini versi asing selling ya di saham Bank BRI dan yang ditampung oleh OD versi lokal. OD masuk 127 M. Jadi untuk saham Bank BRI sebenarnya hari ini ada OD ya yang akumulasi ini 127 M. Cuman kalau kita cek dari tanggal 1 coba. Dari tanggal 1 Desember untuk saham Bank BRI ini untuk asingnya yang masuk itu CS DXCC dan untuk hari ini gimana untuk CS DXCC-nya? Hari ini tanggal 27 untuk CS masih masuk ya. DX-nya jualan ini malahan. Jadi untuk DX mungkin dia masih pengen nurunin ya, masih pengen jaga harganya nggak breakout di atas 4980. Kemudian untuk besok gimana kalau lihat transaksi hari ini sih ya sebenarnya DX-nya distribusi lumayan banyak nih, CC-nya juga jualan 3,3 M. AK-nya juga masih terus jualan sampai saat ini. Jadi gimana ya untuk saham Bank BRI walaupun OD akumulasi, cuman OD itu kalau kita cek dari tanggal 1 Desember coba. OD kalau kita cek dari tanggal 1 Desember yang paling banyak sih lokal yang paling banyak akumulasi di saham Bank BRI itu OD dan sampai hari ini pun untuk OD masuk 120-an M ya. Jadi untuk besok karena harganya udah di tengah seperti ini ya menanggung. Mending kalau mau entry sih nunggu di bottom aja. Di dekat-dekat kalau masih turun ya dekat-dekat 4770. Oke itu untuk saham Bank BRI ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini sih close juga pas di area supportnya kalau secara histori. Jadi lihat aja besok kalau langsung merah mending wait and see aja dulu tapi kalau langsung hijau berarti ya masih konsolidasi di range area 4.870 sampai 4.980. Oke itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini koreksi ya. Hari ini turun 2,29% ke level 1280. Kalau secara teknikal ini sih ya masih dijaga harganya nggak jebol di bawah 1275. Kira-kira besok gimana untuk saham BRIS? Tadi sih sempat lewat ya, melewati support cuman ditarik naik lagi berarti harganya ada yang jaga ini untuk saham BRIS. Tadi di awal market itu open gap atas, opennya di 1320 untuk BRIS sempat naik ke area resistennya ya, sempat nyentuh 1360 jadi mungkin yang tadi mengamankan profitnya di area resisten atau kalau masih mau hold coba kita cek ya untuk transaksi BRIS hari ini apakah besok masih ada kemungkinan naik. Hari ini untuk aslinya net sell ya, kemarin kan net buy, hari ini net sell 3,4 M untuk aslinya di saham BRIS. Yang jualan siapa? Di saham BRIS hari ini tanggal 27 Desember secara keseluruhan ada yang jualan DH, CC, BK, RX ya. Jadi DH ini DH lokal ini ya kan. Lokalnya ada yang distribusi ini si DH dan untuk asingnya BKAK net sell ya. Jadi untuk asingnya net sell, untuk lokalnya juga sebagian ada yang jualan DH, CC jualan.
Yang paling banyak jualan ya DHCC hari ini. DH net sell 8,6 M, CC total net sell 8,1 M. Setelah keseluruhan hari ini market maker utamanya di saham BRIS ya masih YP sih, YP-nya net buy 718 juta cenderung trading. Dan untuk YU mana YU? YU masih net buy walaupun cuma 1,8 M ya. Mudah-mudahan sih untuk besok. Untuk BRIS harganya nggak jebol aja. Jadi untuk BRIS misal besok harganya itu masih dijaga di atas 1275 ya, ada kemungkinan masih naik lagi. Mudah-mudahan sih seperti itu untuk saham BRIS ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Kalau misal mau spekulasi buy ya disclaimer ini sih udah di area support. Jadi untuk supportnya itu di 1275. Ini close di 1280 ya, berarti 5 poin di atas support untuk saham BRIS. Kita lihat aja besok kalau masih naik ya target resistennya masih di 1360, bisa breakout di atas itu bisa ke 1415. Kalau melihat hari ini untuk YP-nya masih net buy walaupun cuma 700-an juta ya, masih jadi market maker utamanya. Dan YU-nya masih net buy walaupun cuma 1,8 M, berarti YU-nya belum distribusi, itu lumayan bagus sebenarnya ya. Kalau kita cek dari tanggal 19 aja, dari harga bawahnya untuk YU, harga bawahnya tanggal berapa? Tanggal 20 Desember ya. Kita cek dari tanggal 20 Desember. Untuk BRIS paling banyak PDYU. PD-nya gimana untuk hari ini? Tanggal 27 untuk PD-nya net sell sih. Net sell cuman nggak terlalu banyak, 930 juta aja. Jadi mudah-mudahan untuk BRIS harganya ini paling konsolidasi dulu ya. Mungkin seperti itu. Selama konsolidasi itu kalau yang akumulasi tidak melakukan distribusi ya ada kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Tinggal perhatikan saja level area sini apakah besok jebol 1275 atau enggak. Kalau jebol mending wait and see aja dulu. Tapi kalau harganya masih dijaga di atas itu ya ada kemungkinan masih bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham BRIS, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham GoTo yang hari ini naik cukup tinggi ya. Wah, ternyata hari dijaga untuk harga saham GoTo, supportnya mentok di 81. Jadi hari ini open langsung hijau untuk candlenya cukup bagus ya, bullish Marubozu. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal lihat candle hari ini ada kemungkinan besok ngejar resistensi ini ya, 94. Kita lihat aja apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk GoTo asinya sih net sell ya. Untuk asinya masih net sell 36 M. Terus siapa yang naikin? Kalau kita cek untuk GoTo hari ini yang naikin GoTo hari ini tanggal 27 Desember secara keseluruhan market maker utamanya CCYU, keduanya net sell loh. CC net sell 45 M, YU net sell 21,5 M. Yang masuk ada CP, KZ, AK. CC-nya CC asing yang jualan ya. CC asing net sell 41 M. KZ, ZP sebagian asing. YU-nya net sell. Ini bisa naik lumayan tinggi ya untuk saham GoTo. Coba kita cek untuk transaksi negonya. Untuk transaksi nego hari ini sepi, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk valuasinya paling gede itu XL, itu pun cuman 858 juta aja ya untuk XL hari ini beli. Untuk CCYB beli di harga Rp1 ya ini. Beli punya siapa ini? CCYB hari ini beli di harga Rp1. Sebanyak untuk CC-nya 699 lot. Untuk YB-nya 1.296 lot ya untuk YB. XL beli di Rp2. Tapi untuk saham GoTo karena hari ini naik, kalau secara broker saham sih sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya hari ini di saham GoTo, cuman naik ya mungkin karena kenapa ya? Ya karena harganya ini kan support ya, paling harganya emang
skenario-nya mungkin seperti itu, akan dijaga di atas 81. Nah, jadi untuk supportnya masih di 81. Untuk besok sih perhatikan aja level ini kalau masih naik, apakah bisa breakout di atas 94 atau enggak ya. Kalau bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi untuk saham GoTo. Secara teknikal sih seperti itu ya, jadi hari ini sih naik lumayan tinggi ya, 10% lebih. Mudah-mudahan untuk besok sih masih hijau di awal market. Kalau lihat candlenya hari ini ada kemungkinan hijau, tapi nggak menutup kemungkinan juga ya koreksi. Soalnya pas tanggal 13 Desember kan candlenya hijau, ya hari selanjutnya koreksi, open gap bawah koreksi. Mungkin besok ya bisa jadi open gap bawah, habis itu koreksi. Karena untuk hari ini kita bisa lihat bareng-bareng, ya masih ada yang distribusi. Ini si CC ya, CC Netzel 45M, YU Netzel 21. Jadi ya hati-hati aja untuk saham GoTo mungkin yang udah floating profit, yang tadi ambil spekulasi buy di bawah atau mau melakukan apa ya, taking profit sebagian, ya bisa pertimbangkan area 94 apakah besok bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau belum bisa breakout ya berarti masih konsolidasi. Mungkin ya kita lihat aja besok. Perhatikan aja level 94 untuk saham GoTo ini resisten terdekatnya, untuk supportnya masih di 81. Cukup dalam ya untuk support, kalaupun besok ARP nggak ke area sini sih, nggak sampai ke 81. Oke, itu untuk saham GoTo. Mudah-mudahan di awal market masih hijau dan bisa breakout ya. Tinggal perhatikan saja level 94. Nah, selanjutnya kita cek saham GoTo. Kok GoTo lagi? Kita cek saham Telkom. Untuk saham Telkom hari ini naik ya. Mau tadi mencoba breakout cuman belum berhasil. Tadi level tertinggi untuk Telkom itu ada di 3840 dan turun close di 3810. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya? Telkom hari ini aslinya net sell ya, net sell tapi cuma 4M aja, nggak terlalu banyak. Telkom hari ini tanggal 27 Desember secara keseluruhan diakumulasi oleh lokal ya, lokal yang masuk ada CC, PDSQ ini. Ya, PDSQ AK versi lokal ya, CC juga masuk 9,1 M. Untuk aslinya yang masuk ada RX, CC, KZ. Walaupun yang keluar untuk aslinya ada AK, BK, YU. Jadi untuk saham Telkom hari ini secara keseluruhan diakumulasi, walaupun oleh broker lokal ya, tapi sebagian asing pun juga masih masuk lumayan banyak hari ini di saham Telkom. Kira-kira besok gimana? Ya mudah-mudahan aja untuk saham Telkom bisa breakout di atas ini ya. Di atas 1820 bisa breakout dan bertahan di atas itu. Untuk saham Telkom target price selanjutnya ya ada di 3920. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Untuk saat ini sih ya masih berada di range area konsolidasinya antara 3710 sampai 3820. Kalau mau entry, kalau koreksi ya, kalau enggak ya bagus untuk saham Telkom. Kalau koreksi perhatikan aja level 3710. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk harganya sih ya seperti yang pernah kita bahas waktu itu. Untuk harga saat ini lumayan di bawah ya kalau dari segi history dan juga broker summary. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham S Hardware yang hari ini masih konsolidasi malahan. Ya, masih konsolidasi, hari ini turun 1,6% ke level 492 ya. Ini mendekati area supportnya. Untuk supportnya masih di 488. Kita lihat aja besok apakah ada yang jaga harga di area sini atau enggak. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham S Hardware, aslinya net sell 11,8 ya, aslinya net sell. Kira-kira gimana untuk saham S Hardware? Untuk S Hardware hari ini secara keseluruhan YP-nya masih net buy sih. Market maker utamanya masih YP-nya net buy 783 juta. Dan YU-nya juga masih net buy 3,1 M ya. Jadi YU-nya masih net buy. Secara keseluruhan yang bikin turun mungkin AKBK ya. Ini AKBK asingnya jualan. Jadi untuk saham S Hardware ini koreksi hari ini. AKBK CC versi asing jualan. Kemudian besok gimana? Karena untuk YU-nya masih terus masuk dan YP-nya juga masih jadi market maker utamanya.
Ini kita cek dari tanggal 1 Desember ya. Tanggal berapa toh? Tanggal 19 Desember ya, dari harga bawah kita cek dari tanggal 19 Desember. Untuk saham S Hardware yang paling banyak masuk itu YU net buy 42M dan market maker utamanya YP ya, cuman YP-nya net sell 4,5M. Dan untuk hari ini YU-nya masih net buy, jadi mungkin yang masih punya posisi kalau masih mau hold, ya masih berani ya, karena selama YU-nya nggak distribusi aja. Ya untuk besok sih perhatikan aja level ini, semoga nggak jebol di bawah 488 ya, tapi kalau sampai jebol di bawah itu mungkin yang udah floating profit, kalau mau mengamankan sebagian profitnya ya, tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, support terdekatnya 488, resistennya ada di 530 lah. Resistennya 514 ya. Area sini aja. Bisa perhatikan 514 ini resisten terdekatnya. Jadi tadi kan emang sempat naik sih untuk saham S Hardware ya, sempat nyentuh area resisten cuman gagal breakout. Jadi kalau untuk S Hardware konfirmasi naiknya ya kalau bisa breakout di atas 514. Oke, itu untuk saham S Hardware. Untuk supportnya masih di 488. Untuk selanjutnya kita cek saham Bayan. Untuk saham Bayan hari ini naik ya, naik lagi, naik cukup tinggi ya ini harganya. Kira-kira besok gimana untuk Bayan? Tak kirain hari ini koreksi loh untuk Bayan, soalnya untuk kemarin kan yang masuk sebagian retail. Untuk aslinya sih net sell ya. Jadi aslinya net sell 49M. Jadi emang harganya itu digoreng oleh broker-broker, oleh lokal ya, oleh bandar lokal. Untuk hari ini Bayan aslinya keluar cukup banyak loh, segitu itu banyak sekali itu untuk sekelas Bayan. Nah, untuk Bayan lokalnya asingnya dulu, asingnya yang keluar ada ZP, DP, LG ya. Ketiganya ini murti jualan di saham Bayan. NI ya, UCC juga keluar di saham Bayan, dan yang masuk untuk asingnya BK cuma 6M aja. Kemudian untuk lokalnya yang masuk ini XI, KZ, PD, XL ya, sebagian broker-broker retail sih. Dan untuk besok gimana ya untuk saham Bayan? Hari ini market maker utamanya YP, PDXY, ketiganya net buy, jadi harganya naik. Ya kalau mau spekulasi buy sih di harga saat ini, kalau berani ya nggak apa-apa. Cuman ya disclaimer aja. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau untuk saya pribadi sih nggak berani, udah biarin aja. Kalau mau naik cukup tinggi ya biarin aja untuk saham Bayan. Ya, kalau saya ya, cuman kalau teman-teman ya suka dengan saham-saham yang uh, seperti ini ya nggak apa-apa, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk resistennya selanjutnya ada di area sini. Perhatikan saja level ini apakah besok bisa breakout di atas 520, 5.725 atau enggak bisa breakout di atas itu ya bisa ke harga 28.000 ya. Itu secara teknikal. Untuk supportnya di area sini 22.075. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit di saham Bayan dan masih mau hold, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support ya. Kalau mau pasang antisipasi bisa di 21.800 atau disesuaikan aja ya. Kalau mau pasang antisipasi, tapi kalau masih yakin untuk saham bisa naik lagi ya mudah-mudahan bandarnya atau market makernya baik hati ya. Oke, itu untuk saham Bayan. Untuk harganya sih udah naik cukup tinggi, dan kalau kita cek untuk valuasinya berapa untuk book value-nya untuk Bayan itu, book value-nya 1070 ya, 1070. Kalau kita cek dari segi equity emang naik sih, jadi dari segi equity naik terus cukup bagus. Kemudian dari segi pendapatan, ROE-nya juga cukup tinggi ya. Ini ROE-nya naik terus. Cuman di kuartal ke
3 ini turun ya, karena untuk harga batu bara kan turun. Jadi untuk harga net income-nya Bayan atau ROI-nya ya, kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk saham Bayan turun ini jadi 119. Untuk tertingginya sih pas kuartal 2 2022, waktu itu mungkin harga batu bara masih tinggi-tingginya, cuman ya ini hati-hati aja karena untuk prospek kedepannya untuk saham saham di sektor batu bara itu tergantung harga komoditasnya ya. Kalau batu baranya cenderung turun ya, sentimennya kan seperti itu. Untuk sentimen ekonomi saat ini adalah ya ekonomi kembali normal dan harga komoditas seperti batu bara itu cenderung bergerak slowdown ya. Jadi hati-hati aja, ini sih untuk harganya emang masih cukup tinggi. Kalau mau entry buat invest di harga saat ini ya, ya sama aja bunuh diri ya. Itu menurut saya, cuman tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena analisa saya juga belum tentu benar. Harganya ini ya tergantung market makernya di saham Bayan. Oke, itu untuk saham Bayan ya. Perhatikan saya level ini 22.175, ini area support terdekatnya. Selanjutnya kita cek saham BSSR yang hari ini turun sih ya. Tadi itu sempat ke area sini sih. Turun sempat ke 4.160, cuman ditarik dan close di 4230. Secara keseluruhan masih minus 2% lebih. Kira-kira besok gimana untuk saham BSSR? Apakah bisa naik lagi? Coba kita cek untuk transaksi hari ini. BSSR untuk asingnya net sell 532 juta aja. BSSR hari ini tanggal 27 Desember secara keseluruhan sih sepi ya, net valuasinya tuh nggak terlalu banyak. CC, OD, AK jualan, XC, XL keluar ya, sebagian retail keluar yang masuk DE, KKNI. Hari ini market utamanya di saham Bayan, CC, YPPD. Kalau lihat transaksi hari ini valuasinya kecil seperti ini sih. Untuk saham BSSR mungkin besok ya masih konsolidasi di range area 4.110 sampai 4.320 ya. Kalau mau entry sih ya bagusnya deket-deket sini 4.100, itu pun kalau ada yang jaga harga ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini nanggung atau nunggu breakout aja lagi di atas 4.320 kalau masih mau entry ya di saham BSSR. Oke, itu untuk saham BSSR ya, tetap disclaimer. Kalau lihat hari ini sepi sih ada kemungkinan kalau menurut saya besok ya harganya masih konsolidasi kalau masih sepi ya untuk saham BSSR, apalagi ini kan habis bagi dividen, biasanya ya sepi. Oke, itu untuk saham BSSR. Selanjutnya kita cek saham MKTR. Untuk MKTR hari ini ya tadi cukup naik, turun, naik lagi ya untuk saham MKTR ini. Close di harga 136. Nah, hitungannya 136 ini masih lumayan di bawah ya hitungannya. Kalau menurut saya seperti itu. Soalnya ini masih di bawah harga IPO-nya. Coba kita cek untuk MKTR hari ini aslinya net band 613 juta. MKTR tanggal 27 Desember secara keseluruhan ada II ya, II net buy 5,1 M. I-nya masih net buy, yang keluar itu CP. CP yang keluar. Kemarin tanggal 26. Kalau kita cek dari tanggal 19 untuk I-nya udah net buy 11 M ya. Kalau kita perhatikan dalam kemarin dari tanggal 19 Desember sampai 27 Desember hari ini itu cenderung diakumulasi oleh II. I net buy 11 M ya. Mudah-mudahan untuk II mau menaikkan aja, tinggal tunggu waktunya. Mungkin II mau ngumpulin barang dulu di harga bawah. Mungkin ya untuk AVG II-nya di 131 kalau kita cek dari tanggal 19 Desember. Berarti posisinya saat ini floating profit 5 poin ya, nggak terlalu banyak sih 5 poin. Nah, di area sini, jadi kalau mau entry sih ya di AVG-nya sih itu
di 131 kalau bagusnya ya, tapi untuk besok menurut saya sih ya nggak menutup kemungkinan untuk harganya ya bisa naik turun lagi seperti hari ini. Mungkin gimana ya untuk sampai MKTR ini? Ya intinya kalau udah floating profit ya takutnya seperti pas tanggal 26 Desember habis naik cukup tinggi kan floating profit ya, nggak sempat taking profit turun. Jadi yang udah floating profit diamankan aja profitnya, mungkin kalau ada kesempatan entry lagi ya buat nyopet-nyopet ya amannya untuk saham gorengan seperti MKTR ini hitungannya ya masih saham yang baru IPO dan masih cukup rawan buat digoreng-goreng ya. Oke, itu untuk saham MKTR tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena untuk hari ini MKTR tanggal 27 ini ya ada sedikit akumulasi, mungkin ya masih ada harapan bisa naik lagi ya untuk saham MKTR. Oke, itu untuk saham MKTR. Selanjutnya kita cek saham BSBK yang hari ini turun. ARB ya untuk sampai SPK hari ini open gap bawah ya. Tadi sempat naik bangun berapa nih, bangun ke area 171 turun lagi close di harga ARB-nya 169 ya. Kira-kira besok gimana untuk harga penembusannya kan di 120-an. Ya masih mungkin masih bisa turun lagi. Kalau kita cek untuk BSBK hari ini aslinya netback 400-an juta, 449 juta. BSBK hari ini tanggal 27 Desember yang bikin ARB ini si PG paling ya, PG-nya net sell 8,3 M. Ini PG ini ya dia udah taking profit di atas ya, kalaupun di harga bawah dia masuk itu paling buat mancing-mancing retail aja buat masuk. Mungkin seperti itu. Kalau kita cek di tanggal 19 untuk PG-nya mana PG? Net sell 11 M ya, udah net sell. Market maker utamanya masih PG. Karena hari ini PG-nya jualan, harganya ARB. Dan hari ini yang nampung siapa? Yang nampung ini PD, ZP, YP, AZEP ya. Ini broker-broker kayaknya dia mereka nggak ngumpulin saham BSBK loh. Yang ngumpulin saham BSBK dari tanggal 1 Desember itu LHCP. Ini broker-broker lokal ya dan bukan market maker utamanya. Market maker utamanya sih ZP, PG. Kedua-duanya net sell, YP-nya net buy cuma 18 jutaan aja. Kalau lihat transaksinya sih gimana ya untuk sampai SBK? Ada kemungkinan besok masih open gap bawah ya. Coba kita cek siapa berapa banyak yang ngantri di harga yang ngantri di harga opennya ada 240.000 lot. Ada kemungkinan besok open gap bawah untuk sampai SBK. Mudah-mudahan terjadi technical rebound aja ya. Mudah-mudahan PG mau naikin. Kalau nggak salah tanggal 26 itu PG masuk ya. Kita cek tanggal 26 kemarin ya kan untuk PG masuk 5,4 M. Hari ini berarti ya kalau kita beranggapan transaksinya cuma dari kemarin berarti untuk hari ini cut loss ya untuk saham PG, cuman kan kalau kita ngikuti dari awal untuk PG kan ya udah taking profit di atas ini dan di atas ini cukup banyak taking profitnya, jadi hari ini mungkin udah profit. Itu kemarin masuk itu ya ada kemungkinan ya itu buat mancing-mancing retail aja buat masuk ya. Oke, itu untuk sampai SPK, hati-hati aja kalau udah kejemput atau udah floating profit ya bisa diamankan ya. Kemungkinan untuk besok mungkin akan open gap bawah dulu untuk saham BSBK. Mudah-mudahan terjadi technical rebound ya. Oke, itu untuk saham BSBK. Selanjutnya kita cek saham NICL. Gimana untuk hari ini? Apakah masih ARB? Untuk NICL hari ini naik ya. Kemarin kan kita cek ada yang nampung untuk NICL walaupun hari ini open gap bawah. Tadi open di 137 tapi ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana? NICL hari ini aslinya net buy 600-an juta. NICL hari ini tanggal 27 ya.
Market utamanya di NICL adalah YPPD, keduanya netzel loh. Secara keseluruhan juga malah ini di distribusi ya naiknya itu. Biji netzel 900-an juta. Kalau kita cek dari kapan ya waktu itu. Coba kita cek di tanggal 1 Desember untuk saham NICL. Ya, emang cenderung ada sedikit akumulasi ini, PD diakumulasi oleh PD BK ya untuk saham NICL, dan untuk hari ini PD-nya gimana? Untuk hari ini tanggal 27 untuk PD-nya harganya masih net buy, PD-nya net sell 600-an juta sih. Jadi ya untuk besok ya hati-hati aja. Mungkin di awal market ada kemungkinan gimana ya? Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan bisa merah loh di awal market, jadi hati-hati. Perhatikan aja level ini kalau mau entry di saham NICL dekat-dekat area sini ya, 128 kalau ada yang cek harga, kalau nggak ada yang cek mending wait and see aja dulu. Tapi kalau besok naik itu resistennya ada di 158. Oke, itu untuk NICL ya. Untuk harga saat ini sih gimana ya? Dibikin trendline juga kurang pas ya untuk saham NICL ini. Ya, perhatikan aja level ini ya. Ini sama ini, kalau di tengah-tengah seperti ini kalau mau entry ya kalau saya nanggung, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk NICL. Terima